warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiarani Agnesita Zahra. Saya adalah mahasiswa semester 2 Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Perjalanan Wisata. Di sini saya akan menjelaskan unsur kebudayaan yang ada di Kampung Batik Laweyan, Jawa Tengah. Surakarta atau biasa disebut Solo merupakan salah satu kota yang berdekatan dengan Yogyakarta, yaitu di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Jawa Tengah memiliki bahasa yang berbeda dengan wilayah Jawa lainnya. Jawa Tengah, terutama Solo dan Jogja, mempunyai bahasa Jawa yang lebih halus dibanding dengan wilayah Jawa Timur. Hal tersebut berbeda karena adanya perbedaan regional. Terdapat komunitas-komunitas atau perkumpulan batik di kota yang dilewati oleh Sungai Bengawan Solo ini. Salah satunya ialah Kampung Batik Laweyan yang terdapat di Jalan Dr. Rajiman 565, Kampung Batik Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Kampung Batik Laweyan merupakan salah satu kawasan industri batik di Solo yang tergolong bersejarah, karena Kampung Batik Laweyan merupakan kampung batik tertua dibandingkan dengan Kampung Batik Kauman. Sedangkan Kampung Batik Laweyan sudah ada sejak abad ke-19, di mana pada saat itu Laweyan sudah disebut sebagai kawasan kampung batik. Karena itulah Kampung Batik Laweyan menjadi pusat batik dan bahkan menjadi ikon batik di Solo. Laweyan berasal dari kata lawe yang artinya benang, di mana benang sangat terkait terhadap bahan sandang. Nama tersebut lahir karena pada masa Kerajaan Pajang, Desa Laweyan atau yang kerap sekarang disapa Kampung Laweyan merupakan pusat perdagangan benang. Semakin lama, Laweyan sangat terkenal di dunia perdagangan batik karena mempunyai lokasi yang strategis, yaitu di tepi Sungai Jenes, di mana Sungai Jenes merupakan sungai yang terhubung dengan Sungai Bengawan Solo yang bermuara di pantai utara Jawa. Pada awal abad ke-20, tren industri di wilayah Laweyan beralih dari menenun menjadi membatik. Hingga saat itulah industri batik yang tumbuh pesat dengan dibentuknya Kampung Batik Laweyan di bawah Forum Perkembangan Batik Laweyan. Tidak hanya industri batik yang dikembangkan, tetapi juga melakukan pengembangan wisata batik terpadu di kawasan Laweyan. Hingga saat ini Kampung Batik Laweyan bergerak sebagai kawasan belanja sandang dan budaya yang menjadi sebuah komunitas wisata yang menawarkan keindahan seni batik dan sejarah secara bersamaan. Kini, industri batik warga Laweyan sudah terkenal hingga ke mancanegara, terbukti dengan adanya ekspor batik asal Laweyan ke Amerika dan Jerman. Bahkan, akhir-akhir ini, agen tur Jepang telah melakukan kunjungan ke Laweyan sejumlah 25 orang untuk membuat wisata Kampung Batik Laweyan yang nantinya batik tersebut akan dijual di Jepang. Tidak hanya Jepang yang tertarik untuk mengekspor batik ke negaranya, Swedia dan Taiwan ternyata tertarik untuk memperluas budaya batik di negaranya masing-masing. Terdapat batik cempaka yang merupakan geraha batik yang menyediakan fasilitas workshop, showroom, meeting room, dan outbound batik. Gerai tersebut terletak di tengah-tengah Kampung Batik Laweyan yang lokasinya hanya dapat dijangkau dengan jalan kaki
menyusuri jalan-jalan kampung yang terbilang sangat sempit dengan tembok-tembok yang tinggi. Kendaraan yang dapat dilalui di lokasi ini hanya sepeda, sepeda motor, gerobak, dan becak. Saat kita menyusuri lorong di jalan, suasana tempo dulu dapat terasa yang dapat terlihat dari corak-corak dinding, tingginya dinding, dan bangunan-bangunan yang umumnya masih terlihat kuno. Sejak tahun 1980, Batik Cempaka sudah memproduksi batik tradisional dengan motif khas Solo yang mempunyai nama dan arti filsafat tersendiri di dalamnya. Sejak tahun 1975, di Kampung Batik Laweyan sudah terdapat banyak masyarakat yang membatik. Tetapi, tidak semua dari mereka bisa membatik. Ada yang memproduksi batik dan ada yang membuka usaha produksi batik. Sayangnya, semakin berkembangnya zaman dan perubahan budaya yang ada di Kampung Batik Laweyan, hingga saat ini warga susah untuk menemukan penerus membatiknya. Tidak ada lagi penerus yang meneruskan usaha membatik dan bahkan yang membatik dengan canting atau dengan cap. Hal tersebut dapat dilihat dari para pembuat batik yang rata-rata sudah manula. Ini merupakan konflik yang terjadi di dalam tradisi batik. Selain terkenal karena batiknya, kota ini juga terkenal dengan kejujuran dan keramahannya. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa masyarakat asli kampung sini tidak pernah mengalami kehilangan, baik itu perhiasan, barang-barang, mobil, ataupun motor. Jika ada, masyarakat yang menemukan dompet yang jatuh akan dikembalikan ke pemiliknya atau melapor kepada ketua RW. Kalaupun terjadi kehilangan, berarti pelakunya bukanlah warga asli Laweyan, melainkan warga lain yang bukan merupakan warga asli Laweyan. Sehingga dapat disimpulkan, hampir tidak pernah warga kampung Batik Laweyan mengalami konflik karena perbedaan persepsi dan keyakinan. Di sini, warga-warga sangat ramah, bahkan dengan turis mancanegara ataupun warga di luar Laweyan. Rumah yang dimiliki warga Laweyan rata-rata masih tergolong rumah jadul dengan konsep nuansa Jawa Tengah yang masih kental. Di Kampung Laweyan juga terdapat satu tradisi yang merupakan pertemuan rutin warga Laweyan yang biasanya disebut Selawenan. Acara yang diadakan setiap tanggal 25 ini merupakan ajang silaturahmi, diskusi, dan promosi yang disertai pentas kesenian tradisional bagi warga. Dengan acara ini diharapkan sesama warga Laweyan dapat bertemu dengan tokoh masyarakat dan para tamu sehingga dapat lebih mempererat jalinan komunikasi dan persahabatan antar sesamanya. Maksud dari tradisi yang diadakan ini adalah warga dan para tamu dapat menambah wawasan dan mengetahui sosial budaya dari para narasumber atau tokoh yang berkompeten. Tidak hanya itu, terdapat juga dialog terbuka dan interaktif sehingga masyarakat yang hadir dapat saling bertukar pikiran untuk mencari solusi dari permasalahan yang timbul di sekitar, seperti banjir, limbah produksi, dan air tanah yang buruk. Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus menjadi salah satu tradisi yang diadakan di Kampung Batik Laweyan, di mana pada hari itu warga bersama-sama mengadakan bermacam-macam lomba. Di antaranya yang paling mentradisi di kampung ini adalah lomba tari daerah bagi anak-anak. Tidak hanya pada saat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, kampung ini juga ramai pada saat Idul Fitri dan Tahun Baru. Karena mayoritas warga di kampung ini memeluk agama Islam, maka tidak heran jika pada saat Idul Fitri, warga banyak merayakannya dengan ramai.
Ratusan warga menggelar halal bihalal setelah menunaikan sholat Idul Fitri dengan cara berkeliling kampung dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Namun sebelum berkeliling, warga kembali ke rumah masing-masing dan mengambil lauk pauk dan sayuran yang sudah mereka bungkus untuk dibagikan kepada tetangga-tetangga. Setelah itu, barulah mereka berkeliling untuk berbagi kebahagiaan. Warga yang non-muslim pun ikut merasakan kebahagiaannya. Jika ada warga Laweyan yang kebetulan non-muslim, mereka juga merayakannya sehingga terjalin hubungan baik antara kedua belah pihak. Kegiatan halal bihalal ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya di Kampung Laweyan. Tidak jauh dari pemukiman warga Kampung Laweyan, terdapat masjid tertua dalam sejarah Kerajaan Pajang. Masjid Laweyan merupakan masjid pertama yang dibangun Kerajaan Pajang yang dibangun pada masa Joko Tingkir sekitar tahun 1546. Dahulu, masjid milik Kiai Ageng Henis ini merupakan pura bagi agama Hindu. Seiring dengan banyaknya penduduk yang saat itu mulai memeluk agama Islam, dan dengan pendekatan yang dilakukan secara akomodasi, akhirnya bangunan pura tersebut berubah fungsi menjadi masjid yang hingga sekarang masih digunakan oleh warga setempat untuk melakukan ibadah, acara pernikahan, dan juga ziarah makam. Jenazah yang dimakamkan di masjid ini ialah hanya sebatas keturunan cucu dan buyut dari kesunanan. Sedangkan untuk warga sekitar ditempatkan di TPU yang sudah disediakan. Di setiap depan pintu besar terdapat tumpuhan berisi air yang di atasnya terdapat bunga setaman dan dupa yang terdapat di luar dari baskom tersebut. Tempat tersebut dipercayai warga sebagai syariat dalam keraton. Setiap malam Jumat dan sebelum puasa, warga berbondong-bondong ramai untuk datang dan berziarah di masjid peninggalan zaman Pajang ini. Hal tersebut menjadi kegiatan rutin warga Kampung Batik Laweyan. Ritual yang dilakukan oleh warga antara lain ritual tolak bala, di mana pada ritual ini tokoh Dewi Sri melempar sesuatu kepada warga dalam bentuk uang receh, kacang hijau, dan kedelai di masjid ini. Ritual tersebut merupakan salah satu acara yang digelar. Ritual dapat berupa bentuk tradisi menyalakan lilin atau dupa, mengenakan pakaian tertentu, dan duduk, berdiri, atau berlutut ketika berdoa. Upacara pengalihan yang menandakan tahapan dalam siklus hidup manusia seperti kelahiran, pubertas, pernikahan, dan kematian. Organisasi sosial mewakili unit sosial yang beraneka ragam yang terkandung dalam budaya seperti keluarga, pemerintah, sekolah, dan suku bangsa di mana dapat menolong anggota suatu kelompok budaya
untuk mengatur kehidupan mereka. Sifat organisasi bahwa struktur sosial merefleksikan budaya kita. Kampung Batik Laweyan mempunyai struktur kewargaan yang baik. Di sini terdapat 3 RW yang masing-masing RW mempunyai 3-4 RT. Setiap bulan sekali, warga sering mengadakan perkumpulan untuk membahas permasalahan yang terjadi di kampung ini, atau yang biasa disebut Musren Bangkel atau Musyawarah Rencana Perkembangan Keluarga. Tidak hanya itu, di kampung ini juga terdapat perkumpulan Karang Taruna dan ibu-ibu PKK, sehingga warga di Kampung Batik Laweyan ini sangat kental sekali kekeluargaannya. Nah, itu dia informasi yang dapat saya sampaikan tentang kebudayaan di Kampung Batik Laweyan, Jawa Tengah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.